Assalamualaikum para netizen Indonesia, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Meja Ilmu, channel terkeren terbaik dalam mengulas film-film dunia. Amin. Kali ini kita akan mencoba ulas film yang berasal dari Tiongkok yang berjudul Wolf Warrior. Film ini diperankan oleh aktor laga kawakan Tiongkok yaitu Wu Jing dan aktor laga Amerika Scott Adkins. Oke, tidak perlu berlama-lama spoiler di awal, siapkan kopi di samping Anda. 3, 2, 1, let's go. Dimulai aparat militer Cina sedang mempersiapkan penggerebekan pabrik bandar narkoba besar yang sangat sulit tersentuh oleh hukum. Penggerebekan ini dipimpin seorang jenderal yang bernama Zhang. Wu Jing dalam film ini berperan sebagai Leng Feng, yang merupakan seorang sniper terbaik di pasukan Angkatan Darat Cina.正面强攻！ Sampai akhirnya bos kriminal dari pabrik narkoba ini terpojok. Dia menyandra salah seorang dari anggotanya sendiri. Jenderal Zhang menyuruh anak buahnya untuk mundur dan berhenti menembak karena memang ada sandra di depan mafia itu. Leng Feng yang merupakan seorang sniper handal tidak tinggal diam karena melihat rekan timnya banyak yang sudah terluka bahkan mati. Dia mengabaikan perintah sang jenderal yang menyuruh untuk berhenti menembak. Dia mengarahkan bidikan snipernya melalui tembok di sebelah sandra. Dan ternyata tepat sasaran, si bos bandar narkoba itu tewas terkena peluru tembakan dari Leng Feng. Karena sudah melanggar perintah sang jenderal, Leng Feng pun disidang secara militer. Dia berdalih bahwa dia sudah melakukan kebenaran, karena kalau tidak segera membunuh si bos mafia narkoba itu, akan banyak korban-korban lain, dan si bos mafia itu bisa saja melarikan diri. Tapi tetap saja, karena tidak menuruti perintah sang jenderal, Leng Feng pun akhirnya dipenjara. Lalu Sin pun berpindah di suatu tempat di Asia Tenggara, nggak disebut namanya, entah mungkin di Siantar atau Sibolga ini ya. Kayaknya Sibolga deh, karena di tepi pantai, Siantar di gunung ya. Seorang kakek tua sedang melukis, tiba-tiba kantornya digerebek oleh polisi. Dia akan ditangkap karena kasus narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan juga pembiayaan terhadap teroris. Awalnya sih nggak ada perlawanan dari si kakek tua ini. Tapi tiba-tiba para polisi itu tiba-tiba diserang oleh sekelompok militer Amerika yang dipimpin oleh Tomcat yang diperankan oleh Scott Adkins. Dan yang gokilnya, perang-perangan terjadi di samping kakek itu, tapi dia tetap santai saja, kayaknya merasa nggak ada kejadian, sambil menghisap cerutunya.
Para tentara Amerika itu ternyata tentara sewaan dari kakek ini. Selesai membantai semua polisi tadi, kakek ini yang bernama Mindeng melakukan prosesi upacara kematian. Dan ternyata bandar narkoba yang berhasil dibunuh oleh Leng Feng sebelumnya adalah adik kandung dari Mindeng. Akibat kematian adiknya tadi, Mindeng menawarkan uang yang banyak kepada Tomcat dan teman-temannya untuk segera membunuh Leng Feng. Kemudian Leng Feng yang sedang dipenjara didatangin oleh seorang wanita yang merupakan jenderal bintang 2 yang bernama Xiao Yun. Karena melihat ketangguhan dan kesetiakawanannya di dunia militer, Xiao Yun yang merupakan pimpinan dari pasukan elit Wolf Warrior menawarkan Leng Feng untuk masuk ke dalam kesatuan yang dipimpinnya itu, dan dia segera dibebaskan dari masa tahanannya. Leng Feng pun menyetujui tawaran dari Xiao Yun. Lalu Leng Feng dibawa dengan helikopter dan diturunkan di tengah-tengah hutan yang merupakan tempat base campnya pasukan elit Wolf Warrior. Gak berapa lama kemudian dia disambut dengan munculnya pasukan ini. Orang ini adalah wakil komandan pasukan elit Wolf Warrior. Komandannya si Xiao Yun tadi ya, yang jenderal bintang 2 yang menawarkannya masuk pasukan ini pada saat di penjara sebelumnya. Lalu wakil komandan ini memberikan arahan dan tugas-tugas dari pasukan elit Wolf Warrior kepada Leng Feng, yang mana dia juga sudah mendengar kemampuan sniper dari Leng Feng yang sangat akurat. Kemudian secara resmi Leng Feng diterima masuk ke dalam pasukan Wolf Warrior. Latihan pertamanya di dalam pasukan ini pun dimulai. Pasukan Wolf Warrior yang dipimpin Xiao Yun melawan pasukannya Jenderal Zhang. Dalam sesi latihan ini tidak menggunakan senjata beneran. Bom yang digunakan juga hanya menggunakan petasan saja. Dan di dalam sesi latihan pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Wolf Warrior. Di sisi lain, Tomcat dan teman-temannya sudah menemukan lokasi tempat latihan Leng Feng melalui satelit. Jadi ini perang militer Cina versus militer Amerika Serikat ceritanya. Keesokan harinya, Leng Feng dan teman-temannya yang masih dalam proses sesi latihan tiba-tiba diserang, dan serangan itu menggunakan bom dan peluru sungguhan. Sampai akhirnya satu orang teman Leng Feng tewas di tangan Tomcat.部队进入战备状态，有外军入境，请求武装直升机。Sementara Leng Feng berhasil kabur dari serangan Tomcat. Kemudian Tomcat dan timnya mundur karena pasukan Wolf Warrior yang lain datang membantu. Lalu Leng Feng kembali melihat temannya yang sudah tewas itu dengan foto putrinya yang ditempel di topi. Kemudian Jenderal Zhang dan komandan pasukan Wolf Warrior Xiao Yun berhasil mengidentifikasi kelompok yang menyerang Leng Feng dan teman-temannya itu.
Tomcat dan timnya merupakan mantan marinir Amerika yang memutuskan untuk pensiun dini dari militer dan menjadi tentara bayaran internasional. Dan juga mereka berhasil menemukan bahwa yang membayar Tomcat dan timnya adalah Min Deng, si mafia besar yang mana adiknya telah dibunuh oleh Leng Feng pada operasi penggerebekan di awal. Lalu Jenderal Zhang mengirim peralatan persenjataan lengkap kepada pasukan Wolf Warrior ini dengan helikopter dan memerintahkan kepada pasukan Wolf Warrior ini untuk segera memburu Tomcat dan teman-temannya dan jangan pernah kembali sebelum berhasil menuntaskan misi mereka. 这里没有青山绿水，终年荒无人烟。如果没有发生这场战斗，我们这里是最美的地方，因为它是中华人民共和国的国家。是我们必须用生命和鲜血誓死。 Perang pun dimulai. Jenderal Zhang dan Zhao Yun memantau seluruh peperangan. Hold 1. Bravo bound back. Pasukan Leng Feng sempat terkena beberapa jebakan yang sudah dibuat oleh Tomcat dan timnya. Ya nggak semudah itu Ferguson ya. Yang dilawan ini marinir Amerika, bukan tentara ISIS, orang sipil yang dikasih senjata. Hei. Teman-teman Leng Feng yang lain pun tewas terkena tembakan sniper dari timnya Tomcat. Terpojok akibat sniper timnya Tomcat, Leng Feng berinisiatif menembaki pohon yang diikuti oleh teman-temannya yang lain. Itu bermaksud pohon yang tumbang sebagai pelindung dari tembakan sniper. Dan dia berhasil menyelamatkan temannya yang sedang terluka. Kemudian Leng Feng yang merupakan seorang sniper juga, dia mengetahui cara kerja sniper yang membutuhkan waktu 2,3 detik dalam menembak. Dia berkoordinasi dengan Zhao Yun untuk memberikan instruksi agar setiap 2,3 detik dia akan menghindar dari tembakan sniper itu. Itu berhasil dilakukan dengan baik, tapi Leng Feng sempat terkena tembakan di bagian tangan. Hingga akhirnya dia berhasil membunuh si sniper itu. Dan juga sempat terkena tembakan lagi yang berasal dari Tomcat. Di sisi lain, timnya Tomcat yang lain berhasil terbunuh oleh pasukan Wolf Warrior. Lalu tersisa Tomcat sendiri. Dengan membuat ranjau darat di beberapa titik, Leng Feng sempat menginjak ranjau yang dibuat Tomcat. 冷风，你听我说，
Saat dia melompat, ranjau itu meledak. Tapi ya nggak mati, memang dia jagoannya. Kalau jagoannya mati, selesai filmnya ya. Di tengah-tengah Leng Feng hampir mati, dia sempat menanyakan kepada komandannya ini, apakah dia punya pacar atau tidak. Ternyata Leng Feng menyukai Xiao Yun, tapi dia tidak berani mengungkapkan ya, karena memang Xiao Yun komandannya dalam pasukan Wolf Warrior. Memang cantik sih ya komandannya. Xiao Yun pun menyatakan bahwa dia belum punya pacar. Itu membuat Leng Feng lebih bersemangat lagi supaya bisa pulang dengan selamat. Dia melanjutkan pengejarannya terhadap Tomcat. Hingga akhirnya duel antara Leng Feng dan Tomcat pun terjadi. Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Leng Feng karena memang Scott Adkins bintang tamu dalam film ini, bukan peran utama ya. Setelah berhasil membunuh Tomcat, tim penyelamat pun datang. Yang mana tim penyelamat ini adalah tim Mindeng dan anak buahnya yang menyamar menggunakan baju tentara Cina. Leng Feng mengetahui penyamaran mereka lewat tato kalajengking yang ada di tangan orang ini. Lalu Leng Feng teringat orang yang dijadikan sandera pada scene di awal-awal penggerebekan. Dia pun membunuh anak-anak buah dari Mindeng ini. Hingga akhirnya Mindeng hampir selamat lari ke perbatasan, yang mana para anggota Mindeng sudah menunggu dengan persenjataan AK-47. Tapi karena itu memang merupakan daerah perbatasan, para anggota dari Mindeng tidak berani menyerang. Ditambah lagi helikopter militer Cina tiba di tempat tersebut. Sebelum dihukum mati, ngisap cerutu dulu bro. Santuy banget nih orang tua kampret. Kemudian Xiao Yun pun menerima cintanya Leng Feng. Tamat.
Ini kalau di Indonesia, kalau atasannya perempuan, tapi kalau bawahannya itu laki-laki, itu nggak boleh nikah bro, kalau di tentara dan polisi. Jadi harus laki-lakinya yang menjadi atasan, perempuannya menjadi bawahan, itu baru boleh nikah. Itu peraturan di Indonesia ya, hanya sekedar share informasi aja. Oke, kembali lagi ya ke filmnya ya. Menurut saya film ini sangat keren dan aksi-aksi yang diberikan cukup memuaskan, apalagi dengan aksi-aksi perang militernya ya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalau mau menjadi seorang yang tangguh dalam hal apapun, bukan cuma dalam militer saja pastinya. Teruslah berlatih dan fokus terhadap tujuan yang akan kita capai. Sekian dulu alur cerita film Wolf Warrior. Sampai jumpa di alur cerita film Wolf Warrior yang kedua ya. Bentar lagi akan rilis ya, yang akan diperankan kembali oleh Wu Jing sebagai aktor utama. Kalau kalian suka dengan videonya, bolehlah tekan tombol subscribe ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.